Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wahyu Kurnianto, STMN. Saya adalah dosen tetap di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah matematika. Mata kuliah matematika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 program studi Teknik Kimia S1 UGM dengan bobot 4 SKS. Di dalam mata kuliah ini akan dibahas konsep dasar turunan, integral, dan persamaan diferensial linier. Selain itu, akan dipelajari juga aplikasi dari persamaan diferensial tersebut dalam problem-problem saintifik seperti optimasi, perhitungan luas dan volume, momen inersia, dan kasus-kasus sederhana yang menghasilkan persamaan diferensial linier biasa berorde 2. Sebagai tambahan, mata kuliah ini juga akan membahas konsep vektor, matriks, dan statistik. Metode pembelajaran yang digunakan adalah gabungan dari penyampaian materi interaktif yang dilengkapi dengan latihan dan studi kasus. Pembelajaran dilakukan dalam total 16 pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi yang pertama, menentukan turunan fungsi-fungsi yang memiliki satu atau lebih variabel independen. Yang kedua, menentukan integral fungsi-fungsi aritmatika, fungsi trigonometrik, eksponensial, dan fungsi-fungsi logaritmik. Capaian yang ketiga, yaitu mengaplikasikan operasi matematika yang melibatkan vektor dan matriks. Terakhir, menganalisa persamaan diferensial biasa berorde 1 dan 2. Selanjutnya, mata kuliah matematika akan berkontribusi memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL nomor 1 dan 2, yaitu kemampuan mengaplikasikan ilmu sains dasar, matematika, ilmu bahan, dan ilmu dasar teknik kimia dalam menyelesaikan masalah-masalah teknik kimia. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua, yaitu kemampuan untuk mendesain dan melakukan eksperimen, juga mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data untuk mensupport pertimbangan keteknikan atau biasa disebut sebagai engineering judgment. Dalam proses pembelajaran, saya akan menggunakan 3 metode pengajaran yang meliputi pertama, delivery, yaitu saya bersama tim pengajar menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, materi presentasi, video pembelajaran, serta referensi yang tepat yang dapat diakses melalui Learning Management System UGM yang bernama ELOC. Yang kedua adalah metode interaction. Pada metode ini, komunikasi dan interaksi dilakukan melalui diskusi kelas, tanya jawab, dan opsi diskusi lebih lanjut melalui sistem ELOC. Selanjutnya, metode berikutnya adalah metode assessment. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara proporsional berdasarkan 3 hal. Yang pertama, assignment yang berbobot 10-20% meliputi kuis dan tugas. Yang kedua, ujian tengah semester yang berbobot 40-45%. Dan yang ketiga, ujian akhir semester yang juga berbobot 40-45%. Dalam pembelajaran mata kuliah matematika ini, saya menggunakan buku teks edisi terbaru ditambah dengan buku teks lama yang telah sering digunakan sebagai referensi utama mata kuliah matematika seperti yang sudah dicantumkan di RPS. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah matematika pada pertemuan pertama di pekan kedua. Pada pertemuan tersebut, saya akan membahas tentang konsep turunan dan turunan aljabar. Di dalam video tersebut akan ditampilkan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan awal yang meliputi pembukaan, apersepsi,
dan penyampaian tujuan pembelajaran. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berupa pemaparan materi disertai dengan latihan-latihan. Selanjutnya, pembelajaran akan ditutup dengan pemberian tugas, penyimpulan materi, dan penekanan-penekanan. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran saya. Mari kita simak bersama. Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Alhamdulillah, sehat Pak. Pak. Oke, semoga setelah kemarin menjalani liburan di weekend sudah cukup segar ya, refresh kembali semangatnya. Pagi ini semoga sudah siap untuk belajar lagi. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, mungkin saya pastikan dulu kehadiran dari saudara-saudara sekalian. Ini saya lihat sudah hadir semuanya. Oke, nanti mungkin minta tolong dipastikan penamaan dari masing-masing ya. Silahkan dipastikan namanya diawali dengan nomor absen karena nanti akan saya gunakan untuk presensi. Begitu. Terus mengingatkan untuk kelas kita nanti seperti biasa aturannya adalah jika saya sedang menyampaikan materi, pertanyaan boleh diajukan, tapi sebelum berbicara atau sebelum mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau jika ternyata sudah raise hand dan saya belum merespon, bisa langsung diajukan di kolom chat. Nah, jadi selama kelas jangan lupa untuk di-mute sebelum dipersilahkan. eh, Nanti jangan dibuka dulu mic-nya. Oke, kita mulai kelasnya karena sudah hadir semua dan kita hargai rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu. Saya mulai dengan share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas layar yang saya share? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, bagus. Ya, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kelas pagi hari ini adalah kelas di pekan kedua, pertemuan pertama. Insya Allah kita akan mempelajari tentang konsep turunan dan turunan aljabar seperti yang sudah saya share di RPKPS pada pertemuan pertama di pekan lalu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali kelas pada pagi hari ini dengan berdoa bersama supaya kita dimudahkan dalam proses belajar kita dan dapat dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi pagi hari ini, mari kita ulang dulu. Kita recall dulu materi-materi yang sudah kita pelajari pada pekan lalu. Masih ada yang ingat pekan lalu di hari Kamis kita belajar tentang apa? Bisa raise hand, silakan. Yang masih ingat? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Mbak. Untuk minggu kemarin kita belajar mengenai limit, dari konsep limit di matematika dan juga kalkulus, sama cara menghitung limit, Pak, dan juga beberapa metode yang kita pelajari. Oke, terima kasih Mbak Rina. Kita belajar tentang konsep limit dan juga cara menghitungnya dan beberapa metode untuk menghitungnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Masih ada yang belum terjawab? Izin menambahkan Pak, Nah, kemarin juga belajar tentang kontinuitas fungsi. oke, terima kasih Mas Fadil ya. Jadi benar ya, kita kemarin belajar tentang limit, kita belajar tentang konsep limit dan bagaimana cara menghitung limit-limit yang bentuknya bisa 0/0, ada yang tak hingga per tak hingga dan segala macam jenisnya. Dan juga kita belajar tentang kontinuitas sebuah fungsi. Nah, saya harap semua masih ingat ya cara menghitung limit karena ini adalah konsep yang sangat penting untuk eh, dalam kita menggunakan limit dalam materi yang selanjutnya yaitu konsep turunan. Nah,
Jangan sampai seperti mahasiswa ini ya, ini mengerjakan yang ngawur sekali, diminta mengerjakan limit n mendekati tak hingga dari sin x per n. Kita di pertemuan lalu belajar bahwa kita harus jika ada bentuk yang tak apa namanya, yang tidak wajar, jadi n ada tak hingga atau 0 per 0, kita biasanya harus mengeliminasi faktor-faktor yang membuat tak hingga atau 0. Nah, ini mahasiswa ini mengerjakannya ngawur sekali. Jadi n-nya dicoret limit sin x per n, n-nya dicoret sehingga menjadi limit 6. Jawabannya menjadi 6. Jangan begini ya. Padahal limit ini penting kalau misalkan kita mau mempelajari konsep berikutnya, yaitu konsep turunan. Nah, oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep turunan. Konsep turunan sendiri di pekan kedua ini akan kita pelajari 5 topik penting. Dan di pekan pertama ini kita akan berfokus pada 2 topik pertama, yaitu konsep turunan dan turunan fungsi aljabar. Nah, diharapkan teman-teman mahasiswa, saudara-saudara sekalian, bisa memahami konsep turunan dan aplikasinya setelah keluar dari kelas ini. Lalu diharapkan saudara-saudara juga dapat menghitung turunan fungsi aljabar, baik yang eksplisit maupun yang implisit, dan dapat memahami penggunaan chain rule dalam penghitungan turunan. Nah, konsep turunan ini adalah konsep yang sangat penting sekali. Turunannya adalah konsep yang sangat penting sekali di dalam dunia teknik kimia karena akan digunakan di dalam banyak hal ya. Jadi kita akan menggunakan turunan ini di dalam penentuan laju reaksi, dalam penyusunan mass balance, dan dalam desain-desain reaktor. Jadi ini adalah konsep dasar matematika yang harus dikuasai dengan baik. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang turunan, coba kita lihat grafik ini. Di sini kita punya grafik Y sama dengan Fx yang melengkung ke atas. Misalkan kita ada 2 titik yang ditentukan di sini. Ada yang tahu kira-kira masih ingat? Ada yang masih ingat kira-kira bagaimana cara menghitung gradien dari 2 titik ini? Silahkan. Ada yang masih ingat? Kalau nggak ada, mungkin saya tunjuk ya. Coba Mas Sami. Masih ingat rumus gradien, Mas Sami? Mas Sami? Oh, nggak konek kayaknya nih. Coba mungkin yang lain. Mbak Adinda. Bisa di-unmute dulu, Mbak Adinda? Oke. Yang Y2 Y-1 bukan. Ya, Mbak Adinda, terima kasih. Jadi, delta Y dibagi delta X ya, Mbak ya? Ya, jadi kita bisa menghitung gradien dari 2 titik dengan delta Y dibagi delta X. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, benar. Nah, jadi kita bisa menghitung gradien dari 2 titik ini dengan rumus berikut yang karena titik yang pertama itu adalah X, Fx, dengan titik keduanya adalah X plus H, Fx plus H, di mana H itu adalah jarak antara kedua titik, sehingga jika kita masukkan ke rumus gradien itu, kita dapatkan Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang terjadi jika hanya ini nilai jarak antara kedua titik kita kurangi? Nah, ilustrasi nanti akan menjadi seperti ini ya. Jadi ketika nilai H jarak antara kedua titik kita kurangi, titik ini akan bergeser mendekat ke arah titik pertama, sehingga gradiennya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang saya jadi ada pertanyaan. Apabila nilai H ini kita terus kurangi sampai nilai H jarak antara kedua titik mendekati 0, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Gimana saudara-saudara, ada yang bisa membayangkan? Jadinya akan seperti apa ketika nilai H ini kita kurangi sampai mendekati 0? Izin menjawab, Pak. Gradiennya akan sangat tak hingga naik. Oke, ya terima kasih Mas Dev. Ya, jadi eh, ketika kita kurangi nilainya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Dev tadi, gradiennya itu akan tinggi sekali ya. Memang tidak sampai tak hingga, karena kalau tak hingga itu berarti nanti gradiennya itu nanti akan lurus seperti itu ya. Nah, tapi ini
ketika kita kurangi nilai H-nya, nanti titik yang kedua akan berimpit dengan titik yang pertama, sehingga seakan-akan ini adalah gradien dari garis singgung di titik x, fx. Nah, gradiennya tidak tak hingga, ada nilainya, tapi semakin besar. Kalau menurut grafik ini seperti itu. Nah, karena kita dekati nilai H-nya mendekati 0, maka kita gunakan konsep limit yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu limit H mendekati 0 dari rumus gradien yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dinda ya. Jadi fx plus h dikurangi fx dibagi h. Hanya dilimitkan mendekati 0. Nah, limit yang ini, yang sedang kita bahas ini, itu adalah limit yang sangat penting sekali. Saking pentingnya, dia sampai mendapatkan notasi tersendiri. Jadi limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi H ini adalah limit yang sangat penting, sehingga mendapatkan notasi f aksen x, di mana ini adalah definisi dari turunan. Sehingga ketika kita menurunkan sebuah fungsi, yang akan kita dapatkan itu adalah berupa gradien atau laju perubahan sebuah fungsi. Nah, jadi ini adalah definisi dari turunan. Dan kegiatan menurunkan sebuah fungsi itu disebut menurunkan atau mendiferensialkan. Nah, jadi notasi ini ada bentuk lainnya, yaitu seperti ini. Jika saudara-saudara membaca di textbook, akan ada buku-buku yang menuliskan seperti ini, hanya diganti dengan delta x. Jadi f aksen x, turunan dari fungsi x, adalah sama dengan limit dari fungsi fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x, di mana delta x-nya mendekati 0. Dan notasi ini dikenal sebagai notasi Leibniz. Ini akan sering teman-teman jumpai di textbook. Nah, selain dua notasi yang telah kita pelajari tersebut, ada notasi-notasi lain yang akan teman-teman sering temukan ketika membahas turunan. Jadi yang pertama tadi kita sudah melihat notasi f aksen x. Ini kalau di bahasa Inggrisnya dibaca f prime x ya. Kalau teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa mau menjelaskan dalam bahasa Inggris, f prime x begitu. Ini juga bisa ditampilkan dalam simbol limit delta y per delta x, di mana delta x-nya didekatkan menuju 0. Lalu bisa juga dituliskan dalam bentuk dy per dx, di mana d di sini itu disebut dengan diferensial. Nah, karena y-nya juga tampil dalam bentuk fx, y sama dengan fx, juga bisa kita tampilkan simbolnya sebagai dfx per dx. Terus ada juga simbol d besar x, y begini ya, x-nya kecil, d-nya besar. D ini adalah operator diferensial, x ini maksudnya adalah diturunkan terhadap x. Nah, yang diturunkan apa? Itu fungsinya, yaitu y-nya. Begitu. Ini juga kadang-kadang bisa teman-teman mahasiswa temukan di textbook. Dan yang akan sangat sering ditemukan juga, ini akan karena mudah penulisannya, jadi akan sering ditemukan, yaitu y aksen. Seperti karena y f aksen x, y sama dengan f aksen x, jadi kita tuliskan y aksen itu juga bisa. Begitu pula kalau misalnya kita punya fungsi u, v, ketika fungsinya diturunkan ya jadi u aksen, v aksen gitu ya. Oke, nah turunan ini fungsinya, aplikasinya banyak. Jadi bisa ada diaplikasikan di dalam penghitungan laju, penghitungan gradien, termasuk di dalam geometri. Jadi kita akan melihat aplikasi turunan di dalam geometri. Misalkan kita melihat kembali, meninjau kembali kurva yang tadi telah kita bahas, terus kita mencoba melihat sebuah titik P di kurva tersebut dengan koordinat P x0, fx0 gitu ya. Lalu di titik itu kita bisa menghitung gradiennya, di mana nilai gradiennya adalah dy per dx pada titik x sama dengan x0. Nah, nanti ketika kita sudah mendapatkan gradien, kita tentu bisa menentukan persamaan garis lurus, karena kita sudah punya gradien dan titiknya. Kira-kira rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara, ada yang masih ingat rumus persamaan garis lurus? Izin menjawab, Pak. Oh, oke, Mas Div duluan. Silakan, Mas Div. Y min Y1, Pak, sama dengan M kali X min X1. Iya, itu dia. Terima kasih, Mas Div.
Ya, terima kasih Mas Fadil dan Mas Dev yang sudah menjawab. Jadi persamaan garis lurusnya itu adalah seperti yang sudah dijelaskan Mas Dev tadi, yaitu Y min Y1 atau Y0 sama dengan gradien dikali X dikurangi X1 atau X0. Nah, karena gradiennya kita sudah tahu, dihitung dari gradien fungsi, dari titik yang kita ketahui tadi, titik P, maka persamaan garis singgungnya menjadi seperti ini. Y min Y0 sama dengan dy per dx pada titik X sama dengan X0 dikali X dikurangi X0. Nah, berikutnya karena kita sudah tahu garis singgung, biasanya kita juga bisa menghitung atau menentukan persamaan garis normalnya. Garis normal itu kalau saudara-saudara sekalian masih ingat, garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Maka kita ingat bahwa gradien dari garis normal itu adalah M2, disimpulkan dengan M2 itu adalah sama dengan minus 1 dibagi M1. Jadi gradien dua garis yang tegak lurus terhubung dengan persamaan ini. Sehingga ketika kita mau menyusun persamaan garis normal, kita gantikan saja gradiennya dengan minus dari 1 per gradien tersebut. Sehingga persamaan garis normal di titik P menjadi Y dikurangi Y0 sama dengan dikurangi 1, min 1 per dy per dx pada titik X sama dengan X0 dikali X sama X minus X0. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Udah Oke, jelas, Pak. Jelas, Pak. sip, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ke latihannya. Supaya semakin paham, kita coba latihan untuk turunan di dalam geometri. Jadi di sini ada soal sederhana, tentukan persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan X kuadrat pada titik 2,4. Nah, ini saya berikan waktu 15 menit sambil saya catat daftar hadirnya, saya screenshot. Silakan rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian mengerjakan dulu. Saya sudah memasukkan file latihan ke dalam Elok. Jadi ini ada soal latihan. Silakan bisa dikerjakan, dikumpulkan di Elok, bisa di-download di Elok ya. Nanti dikumpulkan di Elok paling lambat hari Senin pekan depan. Nah, jangan lupa juga saya harap tadi sudah mengumpulkan semua ya tugas untuk pekan lalu ya, karena sudah hari Senin. Semoga tidak ada yang terlambat. Nanti akan saya koreksi begitu. Nah, kesimpulan dari pertemuan pada hari ini, kita sudah belajar tentang konsep turunan dan turunan aljabar. Tadi kita sudah mempelajari apa itu turunan, bagaimana kita menurunkan sebuah persamaan dengan Leibniz notation, dengan definisi turunan tersebut. Lalu kita juga mempelajari rumus-rumus penting dalam menggunakan dalam menurunkan persamaan aljabar, dan kita juga mencoba aplikasinya dalam menurunkan persamaan aljabar dengan rumus-rumus yang sudah dijelaskan. Lalu kita juga belajar menurunkan turunan implisit ya. Nah, jika saudara-saudara sekalian ingin mendalami lebih lanjut atau ingin mengerjakan soal lagi, mungkin soal latihan yang saya berikan kurang, bisa dibuka textbooknya yang sudah saya sampaikan di RPS pertemuan pertama pekan lalu. Bisa dibuka bukunya Chen tahun 2008 atau Anton Kalkulus Early Transcendental edisi ke-10 dan buku Purcell edisi ke-9 ya. Di bab kedua itu exercise-nya banyak kalau pengen semakin mantap konsep kalkulusnya, konsep turunannya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa konsep turunan ini sangat penting karena turunan ini akan kita gunakan di karir kita sebagai chemical engineer ke depannya, bisa untuk digunakan menurunkan persamaan laju reaksi, digunakan dalam penyusunan mass balance, desain reaktor dan segala macamnya. Jadi perlu pemahaman yang sangat dalam. Jangan sampai nanti ketika kita konsep turunnya lupa, nanti tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan ilmu-ilmu teknik kimia yang berikutnya. Karena konsep turunan ini adalah salah satu ilmu dasar bagi materi-materi di bidang teknik kimia berikutnya. Nah, jika sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan lagi, tadi sudah saya isi absennya.
Saya cukupkan kelas pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Teman-teman mahasiswa bisa mencerna dengan baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Terima Bapak. kasih, Bapak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan PDD UKT PT bagian pengajaran saya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.